Don't move. Hai Jaguners, bagaimana kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya, amin. Mahasiswa cerdas tidak sanggup membiayai kuliahnya di perantauan, terpaksa harus main om-om, maksudnya sugar daddy. Terjadilah simbiosis mutualisme berkepanjangan. Di awal kita melihat mahasiswa cantik bernama Kara. Dirinya bekerja di salah satu kafe agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta biaya kuliahnya. Namun ini hari ternyata ia dipecat oleh bosnya. Kara pun langsung pulang ke asrama dengan perasaan kecewa. Sampainya di asrama, Kara kaget melihat harga gaun teman sekamarnya Swana, yaitu seharga $849. Jika dirupiahkan ya kurang lebih belasan juta. Kara heran, dari mana sih sebenarnya Swana mendapatkan uang untuk membeli gaun tersebut, padahal dirinya hanya mahasiswa biasa. Pada akhirnya di sini Swana memberi Kara gaun untuk mengajaknya ke salah satu pesta sebentar malam. Nah, kini saatnya Swana dan Kara telah tiba di pesta tersebut, di mana Kara terlihat cukup seksi dan cukup heran melihat para om-om sugar daddy yang masing-masing mempunyai pasangan muda. There's my girl. Hey, babe. Terlebih lagi seorang pria tua yang sudah berambut uban bernama David datang mencium Swana, seketika membuat Kara agak geli-geli gimana gitu. Ternyata di sini Kara baru mengetahui permainan Swana selama ini. Nah, pada saat Swana dan David pergi meninggalkan Kara sendirian, tiba-tiba datang seorang pria tua bernama Sager menyapa Kara lalu sedikit mengajaknya bincang-bincang, tetapi Kara malah pergi karena sepertinya ia tidak menyukai situasi sekarang ini, tanpa ia mengetahui jika Sager sangat menyukai tantangan serta perempuan yang ambisius. Keesokan harinya di kampus, Kara curhat dengan pacarnya yang bernama Justin jika orang tuanya sedikit dililit hutang asuransi, tapi tak lama setelahnya tiba-tiba ada seseorang yang nelpon. Ternyata itu adalah Sager. I hope that's not a problem. You have my number now. Everyone needs some help. Shoko. Di sini Kara terpaksa membohongi pacarnya jika itu adalah telepon dari teman ayahnya. Setelahnya Kara langsung buru-buru balik ke asrama menemui Swana, sekalian mempertanyakan siapa sebenarnya yang telah memberi nomor handphonenya ke Sager. Swana pun mengakui jika dirinya telah memberi nomor itu ke Sager karena ia memintanya. Di sini sebenarnya Kara sedikit jengkel ke Swana, tetapi Swana malah berkata cobalah sedikit terbuka dengan Sager karena ia adalah pengusaha kaya raya dan sudah pasti bisa membantu segala kebutuhan termasuk uang kuliah, bahkan bisa membantumu bergelimang duit. Kara pun bertanya, lalu bagaimana cara kerjanya? Cobalah sesekali jalan dengannya, kata Swana. I am so glad you called. In San Francisco. Welcome aboard. Di sini Kara sepertinya mulai ingin benar-benar berkontaminasi dengan sugar daddy. Ya, istilah anak-anak sekarang itu kayaknya open BO. Tergambar di mana Kara terlihat sangat respect dengan ajakan Sager menggunakan jet pribadi. Mulai dari makan bersama pada restoran berkelas, bahkan Kara mulai bertanya-tanya soal profesi Sager. Sager pun memberitahu semuanya jika ia adalah seorang pebisnis. Sedikit canggung, Kara memberitahu Sager jika sebenarnya ayahnya telah dililit hutang sebanyak $80,000. Dengan senang hati Sager siap membantu Kara, bahkan siap memberikan jatah bulanan jika Kara siap menjalin hubungan khusus dengan Sager. Every month could help. I have a boyfriend. We both have lives. By a special relationship. Keesokan harinya Kara masuk kampus beserta kedua temannya yaitu Swana dan Rika, sekaligus menceritakan perihal weekendnya dengan Sager. Lalu pada saat proses perkuliahan sedang berjalan, terlihat Kara tidak fokus, ternyata ia sedang memikirkan Sager saat bergandengan di bandara. Entahkah si Kara ini mulai naksir atau bagaimana, entahlah. Nah, malam harinya ternyata Kara meminta dijemput oleh ajudan Sager.
Setibanya di rumah Sager, Kara cukup terkejut melihat rumahnya yang sangat mewah. Lalu Sager langsung menawari Kara segelas anggur. Setelah menawari, Sager mengajak Kara ke lantai atas. Entah apakah sudah tiba saatnya untuk meminta jatah. Ya, meskipun Kara sedikit canggung, agak kepolosan, tetapi iya saja. Setibanya di atasnya, Ruah benar saja ternyata Sager mengajak Kara masuk ke kamarnya, lalu seketika menggoda Kara dari belakang, dan setelahnya Sager langsung menanam jagungnya di anunya Kara gara-gara uang ini. Setelah nanam, Sager memberi Kara cek dengan jumlah uang yang tertera, yaitu 5.000 US dollar. Lalu keesokan harinya Kara kembali menceritakan momen semalam kepada temannya Swana serta Rika. Lalu Kara menemui kedua orang tuanya, di mana Kara di sini memberi ayahnya cek dengan jumlah uang yang lumayan besar, di mana hal itu membuat ayahnya merasa terkejut, padahal setahunya anaknya hanya bekerja sebagai karyawan kafe. Singkat cerita, Kara kembali mendatangi Sager di rumahnya guna untuk meminta uang sebanyak 80.000 US dollar untuk membantu melunasi hutang ayahnya. Sager pun siap membantunya jika Kara melayaninya terlebih dahulu. Pada akhirnya nanam jagung lagi mereka. Setelahnya Kara pulang menemui pacarnya Justin, di mana Justin di sini juga ingin meminta jatah, tetapi Kara menolak dan sepertinya Kara sudah tidak bergairah lagi dengan Justin. Secara tidak sengaja Justin melihat Kara memakai anting berhias berlian pemberian Sager. Kara pun beralasan jika anting ini ia pinjam dari Swana. Merasa Kara membohonginya, Justin pun langsung berangkat menemui Swana untuk memastikan hal tersebut. Pada akhirnya terbongkarlah sudah kebohongan Kara. Lalu di sini Justin kembali menemui Kara untuk mengakhiri hubungan mereka. Setelah Justin keluar, Kara malah berangkat menemui Sager, yang ternyata Sager memberinya kejutan luar biasa, di mana Kara habis dibeliin mobil Mercy. Ya, mungkin karena terlalu bahagia, Kara langsung meminta Sager masuk ke dalam rumah untuk mengajaknya nanam jagung lagi. Ngeri si Kara. Setelahnya Kara langsung balik ke asrama sekaligus mengendarai mobil barunya, tetapi sayang ia terkena musibah di tengah jalan. Terpaksa Kara harus membawa mobil itu ke ayahnya. Kebetulan ayahnya bekerja sebagai mekanik, di mana Kara di sini beralasan jika mobil yang ia tumpangi ini adalah transportasi kampus. Setelahnya Kara balik ke kampus. Di sisi lain ayahnya juga telah memperbaiki mobil tersebut. Lalu secara tidak sengaja ayah Kara menemukan surat pendaftaran mobil atas nama Sager. Merasa penasaran, ayahnya pun berangkat mencari Kara di kafe tempat ia bekerja. Tapi ya, disinilah ayah Kara baru mengetahui jika anaknya sudah lama dipecat. Di sisi lain Kara sedang mendatangi rumah Sager, yang ternyata ayahnya juga datang ke sana mencari anaknya. Excuse me, I'm Kara Jones's father. I want to make you happy. Kara! This is Private... You Zager? I am. Who are you? Dad is beautiful. Setelah mengetahui semuanya, ayah Kara langsung pulang, sementara Kara datang meminta maaf kepada Sager, tetapi Sager tidak menerima hal itu dan langsung merobek setiap lembaran ceknya di depan Kara. Setelahnya Kara kembali menemui ayahnya untuk meminta maaf sekaligus memberitahu jika Sager sudah ingin mengambil kembali mobil ini. Dad! There you go. Setelah kejadian itu hidup Kara benar-benar hancur. Ia memikirkan setiap kejadian-kejadian yang dialaminya. Belum lagi dirinya bangkrut, ayahnya juga bangkrut, mana biaya asrama dan kuliahnya juga sudah menunggak semua. Ya, terpaksa Kara memaksakan diri untuk kembali menemui Sager di salah satu pesta. Di pesta tersebut ternyata Rika juga ada di sana. Lalu di sini Kara memberitahu Sager jika ia sangat merindukannya. Bahkan Kara kembali menawarkan diri untuk memuaskan hasrat Sager kapanpun ia mau. Yang jelas Sager siap membantu Kara dalam permasalahan finansialnya. Ternyata di sini Sager kembali menerima Kara, tetapi dengan syarat, yaitu ingin melihat keagresifan Kara main di atas ranjang. Lalu Sager menunjuk Rika sebagai bahan perbandingannya. Rika yang gila duit langsung berangkat ke rumah Sager bareng Kara. Oh, your house is amazing. Sesampainya di sana, Sager langsung menghajar kedua wanita cantik ini. Namun terlebih dahulu yang ditanami jagung duluan adalah Rika, selanjutnya Kara, disertai gaya kesukaan Sager yaitu mencekik leher. Namun siapa sangka secara tidak sengaja Rika terbunuh akibat gaya cekik Sager yang berlebihan karena terlalu keenakan mungkin. Hey, Leah? Leah! Oh my god! Grant! 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 No, she's not drunk! Very... No! Cat! Moving. I don't understand. He was just here.
Di sini ajudan Sager dengan cepat mengamankan mayat Rika, sementara Kara yang sudah trauma langsung balik ke asrama sekaligus memberitahu Swana atas peristiwa kematian Rika. Tetapi di sini Swana tidak begitu percaya dengan omongan Kara. Di lain sisi Kara juga memberitahu Swana jika ia akan melaporkan Sager ke polisi. Nah, malam harinya Kara yang sedang jalan keluar, ternyata ajudan Sager sedang mengikutinya yang sementara mempersiapkan obat bius. Tetapi kebetulan ayah Kara sempat mengaktifkan GPS untuk melacak anaknya kemanapun ia pergi. Hey, Dad. It's in your GPS? Dad, you still there? Yeah. You didn't know it? Kara. Mengetahui anaknya sedang tidak baik-baik saja, ayah Kara pun langsung bergegas mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Kara. Sementara ajudan Sager sudah memasukkan Kara ke dalam bagasi lalu membawanya ke suatu tempat. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, di mana pada saat ajudan Sager segera mengeluarkan Kara dari bagasi, ternyata Kara sempat melepas ikatan dan langsung menendang si ajudan, lalu Kara langsung lari masuk ke dalam gudang. Di sisi lain, ternyata ayah Kara juga segera tiba di tempat tersebut dengan bantuan GPS melalui HP Kara yang sempat diamankan oleh si ajudan. You said you were going to call me. I think Peter broke your arrangement. Oh my God. Get the plane ready. I'm on my way. He has a plane at the Westside Airport. I need this plane off the ground in 5 minutes. Mr. Zager, we need to ask you a few questions. Di akhir cerita, Sager tertangkap polisi saat segera melarikan diri. Cerita Chaps pun selesai. Adakah sesuatu yang bisa kita petik dari film ini, Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua kembali.